Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heldawati, kelas B dengan NIM 222531325. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai reseptor terhubung protein G sebagai target aksi obat dan reseptor tirosin kinase sebagai target aksi obat, di mana merupakan salah satu tugas dari mata kuliah farmakologi molekuler dengan dosen pengampu APT Harni Sartika Kamarudin, SSI, MSI. Yang pertama itu reseptor terhubung protein G sebagai target aksi obat. Pengertian reseptor adrenergik. Reseptor adrenergik merupakan reseptor yang memerantai berbagai aksi saraf simpatik meliputi pelepasan energi dari glukosa, denyut jantung, dilatasi saluran pernapasan, dan pengaluran sirkulasi perifer. Selama kondisi normal tanpa stres, reseptor adrenergik berperan dalam fungsi berbagai sistem dalam tubuh. Reseptor ini merupakan reseptor bagi neurotransmitter golongan ketakolamin, yaitu adrenalin atau epinefrin dan noradrenalin atau norepinefrin. Epinefrin terutama menstimulasi reseptor B adrenergik, sedangkan norepinefrin menstimulasi terutama reseptor A adrenergik. Penggolongan reseptor adrenergik. Reseptor adrenergik terbagi menjadi dua subtipe, yaitu alfa dan beta, yang semua merupakan reseptor metabotrofik. Masing-masing subtipe ini masih terbagi lagi menjadi alfa 1 dan alfa 2 serta B1, B2 dan B3. Reseptor alfa 1 adrenergik ini diketahui memiliki tiga subtipe, yaitu alfa 1A, alfa 1B, dan alfa 1D. Reseptor alfa 1A terutama banyak dijumpai di otot polos, pembuluh darah, saluran vas deferens, dan saluran kemih. Reseptor alfa 1B dijumpai di hati dan limfa. Reseptor alfa 1D berlokasi di aorta dan arteri. Reseptor alfa 2 adrenergik, di mana terdiri atas tiga subtipe, yaitu alfa 2A, alfa 2B, dan alfa 2C. Tetapi karena belum adanya ligand yang spesifik terhadap subtipe reseptor ini, fungsi biologis spesifik ketiga subtipe reseptor ini belum banyak diketahui. Reseptor alfa 2 berlokasi pada saraf presinaptik maupun pasca sinaptik. Reseptor alfa 2 presinaptik disebut juga autoreseptor, berperan dalam pengaturan pelepasan norepinefrin dari ujung saraf dan tampaknya bereaksi sebagai bagian dari mekanisme umpan balik. Selanjutnya reseptor B1 adrenergik, di mana merupakan reseptor adrenergik utama di jantung dan transduksi signal melalui ikatan dengan protein GS yang mengaktifkan jalur adenilat siklase. Reseptor B2 adrenergik. Reseptor ini terutama dijumpai di sepanjang saluran pernapasan, otot polos, bronkus, dan di liver. Sama dengan reseptor B1, transduksi signal reseptor ini melalui ikatannya dengan protein GS yang memicu aktivitas adenilat siklase. Selanjutnya reseptor B3 adrenergik. Reseptor B3 adrenergik merupakan reseptor adrenergik yang terutama banyak dijumpai pada jaringan adipose atau lemak. Selanjutnya obat yang bekerja pada reseptor adrenergik. Banyak obat yang bekerja pada reseptor adrenergik baik sebagai agonis maupun antagonis, selektif maupun non-selektif.
Penggolongan obat adrenergik ada dua. Yang pertama itu zat-zat yang bekerja langsung, di mana kebanyakan ketapolamin bekerja langsung terhadap reseptor dari obat tujuan, antara lain adrenalin, NA, dan isoprenalin. Yang kedua, zat-zat dengan kerja langsung, tak langsung, di mana noradrenalin disintesis dan disimpan di ujung-ujung saraf adrenergis dan dapat dibebaskan dari depotnya dengan jalan merangsang saraf bersangkutan, dan dapat pula dengan perantaraan obat-obat seperti efedrin, amfetamin, dan lain-lain. Indikasi obat adrenergik yang pertama itu shock anafilaktik, hipotensi, hipertensi, dan lain-lain. Selanjutnya, reseptor terhubung protein G sebagai target aksi obat pada reseptor angiotensin. Pengertian reseptor angiotensin adalah hormon peptida yang berasal dari protein angiotensinogen. Angiotensinogen diubah menjadi angiotensin 1 dengan katalisis renin. Selanjutnya, angiotensin 1 akan diubah menjadi angiotensin 2 dengan dikatalisis oleh enzim ACE atau angiotensin converting enzim. Angiotensin 2 akan bekerja pada reseptornya, memicu berbagai proses fisiologis yang menyebabkan kenaikan tekanan darah arteri dan fungsi renal, sehingga terlibat dalam patofisiologi sebagai penyakit seperti hipertensi, hipertrofi jantung, gagal jantung, dan penyakit nefropatik diabetik. Penggolongan reseptor angiotensin. Yang pertama itu reseptor angiotensin 1, di mana terdistribusi pada otot polos pembuluh darah, paru-paru, hati, ginjal, dan otak. Yang kedua itu reseptor angiotensin 2, di mana terdapat pada jaringan reproduksi otak janin, tetapi berkurang dengan cepat setelah kelahiran. Transduksi sinyal pada angiotensin. Transduksi sinyal dimulai ketika angiotensin 2 bertemu reseptornya, yaitu angiotensin 1 dengan angiotensin 2 yang terdapat di membran sel. Reseptor angiotensin merupakan reseptor terikat protein G yang akan mengaktifasi melalui jalur fosfolipase dan memicu terbuka kanal CA2+ pada membran sel, sehingga ion CA2+ masuk ke dalam sel. Messenger yang terlibat pada reseptor angiotensin ada 4. Yang pertama itu IP3, yang kedua DAG, yang ketiga PKC atau protein kinase C, dan yang keempat itu CA atau kalsium. Selanjutnya, reseptor tirosin kinase sebagai target aksi obat. Pengertian reseptor growth factor yaitu reseptor yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan berbagai dari sel. Jika suatu growth factor berikatan dengan reseptornya, ia akan memicu serangkaian peristiwa molekular yang berujung pada transkripsi gen. Peran reseptor growth factor, di mana peran utama untuk merangsang aktivitas gen-gen yang diperlukan untuk pertumbuhan dan pembelahan sel, aktivitas faktor pertumbuhan, pengikatan pada reseptor spesifik, mempengaruhi ekspresi gen yang dapat berupa mempromosikan sel untuk masuk ke dalam siklus sel, mempromosikan sel untuk masuk ke dalam siklus sel, pelepasan hambatan pada perkembangan siklus sel sehingga mempromosikan proses replikasi. Penggolongan obat pada reseptor growth factor. Salah satu faktor penentu pertumbuhan adalah adanya growth factor yang bekerja pada reseptornya. Yang pertama itu ada reseptor EGF atau epithelia epidermal growth factor, di mana ligannya terlibat dalam 70% kejadian kanker. Contoh obatnya itu erlotinib, gefitinib, dan lain-lain. Kemudian reseptor
kedua itu reseptor vaskular endotelial growth factor atau FGF, di mana merupakan target aksi lainnya berbagai pengobatan kanker. Contoh obatnya itu pasopanib, sorafenib, dan lain-lain. Antagonisme terhadap reseptor growth factor. Jika pada penyakit kanker digunakan obat-obat antagonis atau inhibitor reseptor growth factor, pada penyakit gangguan pertumbuhan badan yang disebut dwarfism atau kerdil, beberapa obat dikembangkan sebagai agonis reseptor growth factor. Contoh obatnya itu adalah kalifermin, capivancin. Obat ini merupakan rekombinan kuman keratinosid growth factor yang beraksi pada reseptor keratinocytes growth factor dan disetujui penggunaannya oleh FDA dan pada Desember. Selanjutnya, reseptor tirosin kinase sebagai target aksi obat pada reseptor sitokin. Sitokin adalah protein yang dikeluarkan oleh sel dan berfungsi pada sel tersebut atau sel-sel lain di sekitarnya. Fungsi sitokin yaitu mengaktifasi sel-sel imun untuk mengeliminasi mikroba, yang kedua mengatur hematopoiesis, membantu terjadinya peradangan atau inflamasi. Penggolongan sitokin berdasarkan fungsinya. Bisa dilihat pada slide berikut. Kemudian ada cara kerja reseptor sitokin. Terdapat 3 cara kerja sitokin. Yang pertama itu autotropin. Sitokin yang dihasilkan akan berfungsi pada sel yang memproduksinya. Yang kedua parakrin, di mana sitokin yang dihasilkan akan berfungsi pada sel-sel di sekitarnya. Yang ketiga ada endokrin, di mana sitokin yang dihasilkan akan berfungsi pada sel-sel yang letaknya jauh dari sirkulasi sitokin, disebarkan melalui aliran darah. Contoh sitokinnya itu adalah hormon. Kemudian ada kemampuan kerja reseptor sitokin. Kemampuan kerja sitokin antara lain yaitu pleiotropisme atau kemampuan suatu jenis sitokin untuk bekerja pada beberapa sel target. Yang kedua redundansi, di mana kemampuan beberapa jenis sitokin untuk menstimulasi respon yang sama. Yang ketiga sinergi, di mana kemampuan beberapa sitokin untuk bekerja sama menstimulasi suatu respon. Yang keempat antagonisme, di mana kemampuan suatu sitokin untuk menghambat kerja sitokin yang lain. Terima kasih. Itu tadi pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.